Semangat era Kartini jadi inspirasi, padukan langkah bersama mendidik anak negeri. Satu untuk semua, mutu pendidiknya. Satu langkah seirama, cerdaskan anak bangsa. Dengan semangat kebersamaan, satu untuk semua, tingkatkan mutu pendidikan anak usia dini. Pujian bagimu, gugus RA Kartini, mengemban tugas mulia, cerdaskan anak bangsa, mengemban tugas mulia, cerdaskan anak bangsa. Terus sambutan dari tuan rumah. Bu Enji, kami persilakan. Ya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan karena pada hari ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk berkumpul di PAUD Ciwira Harjo 5 ya. Pak, maaf. Dalam keadaan yang baik. Kita juga bersyukur teman kita sudah bisa bergabung. Saya udah lama ketemu. Semoga tetap sehat selalu ya Bu. Hari ini kita kembali berkumpul di dalam gugus RA Kartini dan kita nanti akan sharing berbagi pengalaman ketika saya mendapat ilmu dari guru penggerak. Dan terus terang saja ini memang harus disampaikan kepada teman-teman. Selain sebagai tugas dari CGP, ini juga materi yang bagus untuk pengetahuan kita sebagai pendidik. Semoga nanti saya bisa menyampaikan dengan baik. Jikapun nanti ada yang terbata-bata atau bagaimana, mohon maaf ya. Ini saya juga sedang batuk sama dengan Bu sama dengan Bu Sari. Yuk, Yen semangat, 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 semangat. Jangan sedih, jangan murung, semangat. Mas, sudah ingat? Ya, tidak perlu diulang. Terus untuk yang apa kabar hari ini? Semangat dan ceria, bergembira. Diulangi Kak, semangat yuk. Apa kabar hari ini? Semangat dan ceria, bergembira. Terima kasih teman-teman. Sudah semangat dan kita selalu harus semangat. Orang masing sedih. Jadi tentunya judulnya aja sudah positif ya. Jadi kita memang harus berpikir positif sebagai pendidik. Di sini saya beri nama diseminasi hasil belajar. Itu artinya memberikan ilmu, memberikan paham, memberikan pengetahuan baru untuk sebuah kelompok.
Karena kalau disebut seminar kok terlalu wah banget, maka saya beri nama diseminasi. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan pada awalnya akan memberikan kasus kelas terlebih dahulu. Nah, di sini ada kasus kelas. Kalau Ibu bisa membaca atau saya bacakan. Narto sering sekali mengganggu teman-temannya. Secara sengaja ia melakukan keusilan, juga tindakan kasar pada teman. Namun di hadapan guru, ia berperan sebagai korban. Tak jarang ia membuat gaduh saat pelajaran dengan menyulut situasi kelas dengan teriakan. Bahkan ia pernah mencoret-coret seragamnya sendiri. Namun melaporkan pada orang tuanya bahwa itu perbuatan temannya. Aksinya merujuk pada perundungan terhadap teman. Perundungan itu pembulian. Ya. Awal-awal sudah dikasih kasus duluan. Monggo Bapak, Ibu-ibu cermati dulu kasusnya. Kira-kira ada tidak di sekolah kita, di sekolah masing-masing? Mungkin beberapa ada ya yang muridnya bersikap seperti itu. Ini sepertinya yang nggak hanya murid sih, orang tua kadang juga ada ya yang seperti itu ya. Jangan kayak gitu ya. Enggak, ini contoh kasus saja, semoga di sekolah tidak ada yang seperti itu. Nah, teman-teman, kira-kira apa yang kita lakukan jika melihat kasus itu sebagai seorang guru? Apa yang kita perbuat jika ada laporan seperti ini? Apa yang kita lakukan? Menurut? Apa ya kira-kira ya? Itu ya apa? Kita memanggil anaknya ya, melakukan pendekatan kepada anak tersebut ya. Kita mencari tahu kenapa anak itu kok seperti itu. Kan kadang anak bisa seperti itu mungkin karena dia sering melihat, karena dia pernah dilakukan seperti itu kan gitu. Jadi kita mencari tahu ke anak tersebut, apa toh penyebab anak bisa melakukan seperti itu. Apalagi di kelas anak usia dini yang kita ampuni, itu kan anak istilahnya sebenarnya anak kan tidak ada yang nakal, tidak ada yang itu. Anak bisa nakal dan itu kan karena sering melihat, mungkin sering dia sendiri sering terkena kan seperti itu. Mungkin itu kita melakukan pendekatan ke anak dulu ya. Kalau menurut saya, mungkin yang lainnya bagaimana? Terima kasih Bu Nur. Mungkin ada yang lain, satu lagi bagi pendapat apa yang akan kita lakukan. Tak jewer nak aku wes sabar. Mungkin saya akan nambahin Bu Ya, monggo Bu Wiwi. Ya, kebetulan itu juga di sekolah saya juga ada. Untuk menurut tadi sudah memberikan memanggil anak, diberitahu dan dinasihati. Kalau saya juga seperti itu, anak dipanggil dinasihati. Yang kedua, orang tua. Kita selain itu juga mengundang orang tua. Yo nek undang Bu, anak juga enggak, jangan. Kita diberitahu, Bu, mohon datang ke sekolah, saya mau ngobrol sebentar, kita berbincang sebentar. Nah, seperti itu juga sudah saya lakukan juga. Oh, ternyata nanti kita tidak menyalahkan anak saja seperti yang dikatakan Bu Nur tadi, hanya dia melakukan, melihat, terus dia melakukan. Kalau sudah dengan orang tuanya, kita beritahukan anaknya seperti ini, terus nanti juga kita minta kerjasama dengan orang tua. Kenapa kok anak itu seperti itu? Ternyata itu satu, anak itu di rumah kurang perhatian. Satu. Kedua, dia mungkin merasa di lost. Nah, kalau di rumah di lost, di mana dia pergi tidak pernah dicari. Seperti itu. Itu juga yang saya alami juga. Karena anak tersebut tidak pernah dicari ibunya. Pulang sekolah itu kan sudah pulang.
ke situ ke sekolah lagi nang nganggo sepatu enggak ya sandal. Ternyata dia loh kok sudah sampai sekolah lagi nak, katanya apa, ibuku kan baik tidak nyari. Nah, seperti itu dia punya berpikiran positif apa ibunya itu baik karena dia dilakukan wis di loski seperti itu, padahal dia masih butuh perhatian. Dengan perhatian orang tua dipanggil seperti itu tadi, dijak omong-omong santai aja nih, omongnya santai atau diberi masukan, itu pasti menerima. Berarti jalan solusinya mungkin tadi ya Bu Enji, Bu Nur, anak diberi nasihat, diberitahu, terus kita ditambah dengan mengundang orang tua, kita ajak ngomong. Itu Bu Enji. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Kita di tepuk tangan. Kita simpan dulu ya kasusnya. Lalu ini di sini kita bisa menerapkan kepada diri kita. Siapakah aku di hadapan anak yang melakukan kesalahan? Ada 5 poin. Ada yang menjadi teman, ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai penghukum, atau pembuat merasa bersalah, atau yang kelima pemberi nasihat. Nanti kita akan ulas banyak tentang 5 poin ini. Dan sebelum kita bahas, saya ingin ibu-ibu, teman-teman sebagai seorang pendidik mengerti apa harapan kita kepada anak didik kita, sikap seperti apa yang kita inginkan, kita tanamkan. Nanti mohon teman-teman saya beri sticky note seperti ini satu persatu, dengan tuliskan di sini dan nanti bisa ditempel di papan ini ya. Apa harapan ibu-ibu guru terhadap anak didiknya? Ya, nanti ditulis di sini, kemudian dihadap dari Allah ini. Ya, monggo. Ya, dari yang sudah mendapat stiker note-nya bisa dituliskan di situ. Ada spidol medsos nggak? Pinjam kalau ada. Saya bawa. Saya tulis di sini ya. Harapan. Sudah bisa ditanda di sana. Tidak usah diberi nama ya.
Sudah semua ya. Saya bacakan beberapa, mungkin bisa untuk sebagai perwakilan. Harapan saya supaya anak-anak menjadi agen perubahan yang berkualitas, mengutamakan adab. Wah, luar biasa ini ya cita-citanya. Kemudian ada harapan anak-anak menjadi anak yang bahagia, cerdas, ceria, berakhlak mulia, semangat, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Bagus, luar biasa. Kemudian sebagai seorang pendidik, tidak cuma mengharapkan anak menjadi pandai atau pintar, tapi yang paling penting adalah perubahan sikap, pembentukan sikap perilaku yang baik, karena itu sebagai fondasi awal. Bagus, harapan terhadap anak didik akan menjadi anak didik yang memiliki akhlak yang baik terhadap semua makhluk hidup. Ya, mewakili dari teman-teman yang saya bacakan, sungguh luar biasa cita-cita sebagai seorang guru. Benar-benar ingin mendidik anak didik kita menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang mandiri, menjadi orang yang berakhlak mulia. Ya, itulah cita-cita kita, luar biasa ibu-ibu, teman-teman semua. Nah, kita akan tinggalkan dulu harapan terhadap anak didik, nanti kita akan sinkronkan di belakang. Nah, selanjutnya ada sebuah permainan. Saya akan meminta tolong kepada empat teman yang akan mempraktekkan permainan ini. Nah, di situ ada tuliskan sesuatu yang berharga bagi diri Anda. Simpanlah tulisan itu dalam kepalan Anda dan Anda tulisan yang satu sebagai membuka kepalan tangan temannya. Apa ya? Enggak, tolong siapa ya? Saya ya yang masih muda-muda ya, Mbak Linda. Terus sama temennya Mbak Linda siapa? Iya, masih muda. Berarti tapi nulis, Bu. Oh iya, ya sudah. Itu bisa ada, boleh. Yuk. Yang satu lagi, ya. Mbak Sintan, bisa ngomong tentang saya. Vita, ayo. Siapa yang menjadi pembuka genggaman, siapa yang mau menjadi penggenggam. Jadi nanti yang menjadi penggenggam dituliskan di sini apa yang paling berharga buat misalnya. Kurang satu ini, yang satu siapa lagi? Ayo. Bu ini Gaya. Hidayah nonton yang mempunyai Dewi terang-terang apa dong? Setuwo. Karena aku bumi kan kondong. Ya bisa anak, bisa suami, bisa permata, bisa senangnya akeh tuh. yang disukai. Yang paling dipertahankan di dalam hidupmu. Yo. Ditulis taruh digenggam. Kalau sudah menggenggam, tugasnya yang membuka berusaha semaksimal mungkin untuk membuka genggaman temannya, dan temannya berusaha sebisa mungkin tidak membuka genggamannya. Nah, ya. Jadi nanti ada tugasnya masing-masing, yang menulis, yang menggenggam ini berusaha mempertahankan genggamannya, yang satu berusaha membuka dengan berbagai cara. Dan misalnya ya diapain lah, di TIT, diomongin dengan halus, apa dihipnotis, seperti itu. Nanti kalau sudah
diberi waktu 30 detik saja untuk membuka atau mempertahankan itu. Ya, sampai sudah ya. Sini di tengah. Ya, mari kita terus Wiwi, dia takut kita. Nanti Saya biasanya menggelar badan. Des, memang ya sudah. Saya hitungin ya. 1, 2, 3. Ayo dibuka. Ayo dibuka. Ayo dirayu. Dilayu. Adanya boleh dipaksa boleh. Ini saya minta tolong mana Mbak? Minta tolong dibukain. Ayo berusaha. Gimana ya caranya? Ayo. Ini kalau banget ini. Ini kalau soalnya sekali jadi loh, saya makannya loh. Oh benar-benar ternyata. Bu Wiwi, saya dapetnya yang soleha sekali nih. Sama. Saya cuma didapat lepas tahun. Kami belum tahu. Sekarang saya bertanya dengan Miss Elda ya, kenapa kok tidak bisa dilepas? Karena tadi kan Bu Inti memberi pertanyaan bahwa sesuatu yang berharga dari diri saya atau hidup saya pasti akan saya pegang. Asal mau dipertahankan. Yang kelompok satunya, bagaimana Bu Widjaya? Ya kan itu sesuatu yang berharga dari saya. Kemudian apakah bisa dibuka? Akhirnya bisa. Akhirnya dibuka. Ya, terima kasih untuk teman-teman ini kita ya, teman-teman. Jadi teman-teman, apa sih arti dari permainan kita kali ini? Di sini adalah teori tentang cognitive control. Nah ini, apakah Anda atau teman Anda membuka tangan Anda? Mengapa? Karena tadi yang bisa dibuka kurang kontrol. Karena nggak bisa dibuka. Artinya ini sekali lembut sekali ya. Yang satu mengapa tidak bisa dibuka? Karena aku harus mempertahankan. Karena ini yang sangat berharga buat saya. Ya itu juga benar. Kemudian sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Nah ini yang paling penting. Sebenarnya siapa sih yang berperan? Siapa yang memegang kendali untuk membuka dan menutup kepalan tangan tadi? Coba, mungkin teman-teman ada yang punya jawaban atas pertanyaan yang ketiga ini? Siapa? Sesungguhnya diri sendiri. Benar. Yang mempunyai kontrol atau kendali itu adalah ya diri kita sendiri. Apakah kita mau, apakah kita memperbolehkan membuka kesalahan itu atau tidak? Itu tergantung diri kita sendiri. Nah jadi refleksinya adalah itu tadi refleksi ya. Nah ini lewat.
Nih, pemegang kontrol adalah diri kita sendiri. Apakah kita akan membuka kepala atau tidak, itu tergantung pada diri kita sendiri masing-masing sesuai kebutuhan kita saat itu. Kebutuhannya misalnya aku nggak mau sesuatu yang berharga ini dilepas karena aku memang sangat membutuhkan. Kalau Bu Hidayah memang dengan rasa kasihan, ya wis lah, rumah ini kan misalnya seperti itu. Semua itu adalah tergantung pada diri kita sendiri. Nah, ini kita akan sharing. Oh iya, sharing. Betul. Yang dicegahkan juga. Yang penting tidak diberikan. Nek sesuatu yang berharga terus hari suami ya diberikan nak ya. Nah, lanjut. Kemudian kita akan belajar tentang mispersepsi, tentang makna kontrol. Sebenarnya ada beberapa hal tentang makna kontrol yang selama ini kita laksanakan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di sini ada teori kontrol dari William Glasser, namanya choice theory. Ya. Di dalam ilusi guru mengontrol murid ini adalah ketika kita mengontrol anak-anak didik kita untuk mengikuti keinginan kita, mengikuti keinginan guru. Entah anak itu mau atau tidak, seolah-olah murid itu mau. Sebenarnya dia memberikan dirinya seperti yang tadi, mau melepaskan atau tidak, itu tergantung dari anak itu sendiri. Apakah dia mau menerima perintah kita atau tidak, itu tergantung dari anak itu sendiri. Nah, sesuai dengan kebutuhan anak itu, misalnya aku mau melakukan karena aku takut dengan guru, bisa jadi kan? Itu juga seolah-olah kita mengontrol murid, padahal belum tentu juga murid itu melakukan karena keinginannya sendiri. Begitu. Mungkin dia ada kepentingan yang lain supaya aku dapat hadiah, atau memang dia benar-benar mendengarkan gurunya, oh ya tujuan guru baik, jadi aku harus mengikuti. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kadang kita memberi penguatan positif kepada anak didik kita, tetapi belum tentu juga penguatan positif itu efektif untuk mereka. Ya tadi, tergantung penerimaan mereka, apakah mereka mau melakukan atau tidak. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini anak yang akan selalu dikritik, dia akan melihat segala di dalam dirinya adalah negatif, dan itu sangat berbahaya. Kasihan untuk anak-anak yang selalu dikritik. Tentunya mereka tidak hanya punya perilaku yang buruk, mereka punya perilaku yang baik juga dan harus diapresiasi. Tetapi kadang kita hanya melihat hal-hal yang buruk saja dari anak didik kita atau dari orang-orang di sekitar kita. Lalu kita mengkritik seolah-olah nanti kalau sudah kita kritik anak itu akan menjadi baik karakternya. Belum tentu juga, karena itu juga akan kembali pada teori kontrol tadi ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini, kowe iki kan tak cilik, iki kan murid, aku iki kan guru. Kadang kita merasa bahwa sebagai seorang guru sudah menjadi yang paling benar, atau menjadi orang dewasa itu menjadi yang paling benar. Padahal justru kita belajar dari anak-anak. Banyak yang kita pelajari dari mereka sebenarnya. Nah, ini juga masuk dalam miskonsepsi tentang makna kontrol. Ada lagi, bagaimanakah kita bisa merubah paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini Bapak Ibu, Ibu, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau sikap Anda, perilaku Anda.
Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dikutip dari Principle Center Leadership yang dibuat oleh Stephen L. Covey. Jadi, kita harus bisa merubah paradigma kita. Sing kemarin kamu harus menuruti keinginan saya, sekarang dibalik, bagaimana saya bisa mengerti keinginan Anda, seperti itu. Nah, masuk pada penerapan tentang kedisiplinan. Mengapa bapak atau ibu memilih untuk tidak terlambat? Mengapa ibu-ibu memilih untuk tidak terlambat? Mungkin ada yang bisa menjawab. Mengapa kalau berangkat sekolah memilih untuk tidak terlambat? Karena kita sebagai pendidik jangan duluan anak didiknya, karena mereka kan perlu, misalnya kita anak didiknya mau salaman, mau apa, biar udah ada pendidiknya di situ. Ya, berarti itu dari dalam hati, dari dalam, ya. Keinginan dari dalam yang kita inginkan supaya anak bisa disambut, kemudian masuk dengan aman, diterima dari orang tua, seperti itu. Ada juga yang takut karena dipotong gajinya kalau terlambat potong gaji. Itu adalah pengaruh dari luar, bukan dari diri sendiri. Kita lanjutkan. Nah itu, apa itu disiplin? Nah ini, disiplin itu yang terbayang di benak kita adalah, pasti ya, mungkin ibu-ibu juga seperti itu pemikirannya. Disiplin itu ada tata tertib, teratur, kepatuhan pada aturan, terus ada hukuman, ada ketidaknyamanan. Dan dalam budaya kita, disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti peraturan yang ada di sekolah kita, terlambat atau tidak tertib di dalam kelas, pasti ada orang yang mendapatkan kepatuhan itu. Menurut bapak kita, bapak pendidikan kita Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Loh, kok malah seolah-olah bertentangan ya? Harusnya merdeka itu kan bebas, tidak ada kekangan. Tetapi di sini malah diterapkan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Oh, ternyata disiplin dari dalam diri kita sendiri. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Sepertinya pengertiannya agak rancu, agak susah dimengerti, tetapi benar bahwa justru orang yang merdeka itu dia sudah mempunyai patokan di dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Jadi mereka disiplin dari dalam diri mereka sendiri. Tetapi ketika mereka tidak bisa melakukan self-disiplin, tidak bisa mempunyai terapan terhadap dirinya sendiri tentang kedisiplinan, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, yaitu dengan aturan-aturan dari sekolah. Kan tentunya aturan itu ya dibuat oleh pimpinan yang sudah dibicarakan dengan
wakil-wakilnya atau pengurus-pengurusnya seperti itu. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya suasana yang merdeka di dalam peraturan itu sudah disepakati oleh semua anggota dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi kita tidak ada pemaksaan sebenarnya, tidak ada pemaksaan di dalam diri kita supaya kita bisa menumbuhkan self disiplin melalui keinginan intrinsik atau keinginan di dalam diri kita. Yang di bawah ini adalah bahasan Jawa. Gimana Bu Yuli? Martiko itu Jarwanyo kasih pangreh nggih uga kuat kuwasa aman biji priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, jadi ketika tidak ada pimpinannya, tidak ada yang membuat perintah, kita bisa seenaknya sendiri. Bukan itu yang disebut dengan merdeka, ya. Makanya kemarin ada istilah merdeka belajar. Wah, enak loh, berarti gurunya bebas, merasa kurang apa-apa, lalu sakarepe. Bukan itu yang dimaksud merdeka belajar di sini. Ini Bapak pendidikan kita saja menyarankan bahwa memberikan pengertian bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi ketika kita sebagai pendidik, apalagi ya yang akan kita terapkan ke anak didik, tidak hanya diperintah terus ketika tidak ada yang memberi perintah atau kita tidak ada pengawas, tidak ada kepala sekolah pun kita juga sudah memerintah diri kita sendiri. Oh, kewajibanku harus seperti ini. Aku harus membuat RPP, ya, membuat RPP. Aku harus membuat kebersihan sekolah, ya, kita jaga kebersihan sekolah. Kita menjaga kerukunan antar guru, oke, kita menjaga kerukunan antar guru. Tidak harus diawasi terus oleh pemimpin kita atau pemberi perintah. Jadi itu yang keluar dari dalam diri kita. Nah, ini adalah menurut ini referensi aja dari Diary Gosen, bahwa bahasa Latinnya disiplina itu belajar, berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut di dunia saja hanya pengetahuan. Mengapa aku harus mengikuti untuk menjadi seorang ini? Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan eksplisit. Itu yang saya singgung sedikit tadi tentang intrinsik dan ekstrinsik. Ini tuh dari dalam diri kita. Kalau ekstrinsik itu dari luar diri kita. Kalau kita disiplin dari dalam diri, ya seperti tadi, tidak harus ada pemerintah atau yang memberi perintah atau penguasa, kepala sekolah, pimpinan, tuh kita tetap jalan. Tidak ada ketergantungan dengan itu. Enggak ada nunggu dikomando. Betul, tidak harus dikomando. Jadi kita sudah tahu tupoksi kita masing-masing. Kemudian jika ekstrinsik berarti itu masih keinginan dari tekanan dari luar, ya, seolah-olah seperti itu. Jadi kita kalau kepalanya seperti itu masih ekstrinsik, ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan eksplisit. Setelah kita memahami untuk kedisiplinan tadi, apa yang dimaksud dengan kemerdekaan dan kedisiplinan,
kita akan menerapkan kepada anak didik. Dan ternyata apa yang sudah dipraktekkan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi selama kita berusaha, pasti ada jalan, pasti Tuhan membantu. Di sini ada nilai kebajikan. Sekarang kan ada kurikulum Merdeka Belajar, ada belajar Pancasila, di situ ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang bisa kita gunakan. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada kebinekaan global. Apakah masih ingat atau lupa apa itu profil Pancasila, profil pelajar Pancasila? Gotong royong, tadi ya dulu ada lagunya, sudah saya ajarkan lagi juga. Kreatif, bernalar kritis, mandiri. Tak ingat dulu. Motivasi yang mampu menimbulkan disiplin positif. Ini 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nih, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia melakukan disiplin positif yang ada di sekolah itu berdasarkan karena takut dihukum. Karena dihukum itu pasti tidak nyaman. Tidak nyaman, menyakitkan, membuat sakit hati, ya. Kalau kita dihukum kan pasti rasanya tidak enak kan. Nah ini dia mengikuti peraturan karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini motivasi ini adalah motivasi terendah. Meskipun dia melakukan, tetapi motivasinya masih belum kuat. Dia bisa seperti tadi, kalau tidak ada yang mengawasi, ya wes zero, seperti itu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada motivasi lagi, aku melakukan ini supaya dinilai bagus, supaya dipuji, supaya mendapat hadiah, mendapat reward. Nah, itu satu tingkat di atas nomor 1 tadi. Jadi dia masih mending lah, ada motivasi meskipun mengharapkan sesuatu. Kalau yang pertama kan hanya karena takut saja. Yang kedua sudah ada motivasi tetapi untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi mereka sudah bisa, aku tuh melakukan seperti ini untuk diriku sendiri, supaya aku menjadi orang yang baik, supaya aku terdidik menjadi orang yang berguna nantinya. Sudah ada pemikiran seperti itu. Mereka mempercayai nilai-nilai yang terkandung di dalam kedisiplinan itu. Ini adalah motivasi yang membuat orang itu mempunyai disiplin positif melalui intrinsipnya. Jadi ada 3 itu. Tinggal kita bagaimana menumbuhkan disiplin positif tersebut. Mau pilih yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Pasti nomor 3 ya. Karena STKS yang aktif. Padahal penerapannya mungkin ya belum tentu. Maka kita harus refleksi diri. Iya lah yo, aku karena ini kayaknya. Maka harus ada merefleksikan diri dan merubah apa paradigma yang sudah diungkapkan di depan tadi. Merubah paradigma tentang diri kita, manusia lama kita, maksudnya sifat-sifat kita yang mungkin masih kurang bisa diterapkan di dalam dunia pendidikan. Ini adalah hukum dan penghargaan. Hukum, jika melanggar peraturan maka akan ada apa ini konsekuensinya, hukuman, tindakan pengikut pelanggaran. Tindakannya apa kalau setelah melakukan pelanggaran itu akan diperbaiki misalnya.
Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mari kita lihat bersama. Jika hukuman itu sebenarnya sesuatu yang menyakitkan, harus tidak nyaman untuk jangka panjang. Dia kita bahas yang poin 1 tadi. Korban mendapat ketidakadilan, yaitu Keadilan. keadilan. Ya. Seolah-olah begitu. Anak tersakiti. Terus modelnya seperti pemaksaan, paksaan. Konsep dirinya menjadi guru, belajar menyembunyikan kesalahan, kemudian dibuat oleh guru. Jadi hukuman itu dibuat oleh guru. Kalau kamu tidak bisa begini, kamu harus begini, itu dibuat oleh guru. Lalu karena dia tidak ingin dihukum, maka dia belajar menyembunyikan kesalahan. Mulai ini ada kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh murid atau anak didik, karena dia tidak mau dihukum, maka mereka malah belajar menyembunyikan kesalahan. Dari situ ada banyak hal-hal negatif, misalnya selalu berbohong, tambah meneh, salahnya apa, ya kan? Terus kemudian dia lari dari tanggung jawab. Mungkin dia menyalahkan orang lain. Akan ada banyak hal-hal negatif dari hukuman yang kita terapkan. Kemudian dia juga bisa merasa tidak dihargai. Dia merasa menjadi orang yang paling buruk di dunia, misalnya seperti itu. Bisa jadi karena anak-anak itu kan kadang ya sensitif juga ya perasaannya ya. Kemudian ini akan menjadi identitas yang gagal. Jadi hukuman itu sebenarnya tidak efektif ya kita terapkan untuk anak-anak. Dan lalu apa yang bisa kita terapkan untuk mereka? Kan hukuman juga penting ya. Kalau menggunakan konsekuensi itu berarti kita sudah rembukan duluan dengan anak didik. Sudah rembukan. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi jika dia mendapat konsekuensi itu berarti memang harus dilakukan. Memang harus, dia sudah paham kalau itu sudah harus dilakukan. Maaf misalnya salah, tidak nyaman tapi jangkanya pendek. Korban diabaikan. Anak tidak nyaman, ya karena dia harus konsekuensi dengan tindakannya. Tetapi itu juga mendorong kepatuhan. Konsep dirinya tetap ada positifnya, masih mending, masih baik daripada yang hukuman tadi. Belajar taat peraturan dan dibuat oleh guru dan anak. Nah ini dibuat oleh guru dan anak, jadi dirembuk dulu nih di dalam kelas, membuat kesepakatan. Apakah konsekuensinya ketika kamu terlambat masuk misalnya? Konsekuensinya dari anak-anak sendiri memberikan usul, kita tampung lalu kita ambil keputusan bersama. Oh, yang terlambat nanti pulangnya mundur Bu, boleh. Ada itu dulu anak saya pernah diberlakukan peraturan seperti itu. Anak saya yang nomor 1 itu sekolah SD, dia terlambat bangun. Kemudian saya karena juga serak berangkat, saya tinggal. Dia rumah sana enak nih, di rumah asik, gak masuk sekolah. Padahal di sela-sela waktu itu saya sudah masuk sekolah, saya izin pulang untuk menjemput anak saya. Kaget, kok Bunda sudah pulang? Enggak, Bunda jemput kamu. Karena kamu lagi, loh aku sudah terlambat. Seperti itu. Tetapi saya merasa harus memberi ketegasan itu, ketegasan bahwa kamu harus berangkat sekolah. Ya itu salah sendiri kenapa kamu terlambat bangun. Akhirnya jam 8 sudah terlambat banget kan. Saya antar ke sekolah dengan dia menangis terseduh-seduh. Saya harus menerapkan peraturan sekolah, disiplin di rumah juga itu sudah peraturan di rumah saya. Saya antar di sana, tetapi saya tidak. Nah ini restitusi juga, restitusi.
Di sini kita memberikan pilihan kepada anak. Kalau kamu sudah melakukan seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Kalau yang konsekuensi tadi kan masih kita mengarahkan, meskipun sudah ada pembicaraan. Kalau ini kita menguatkan anak, menguatkan murid dalam jangka panjang. Mereka akan berkesan dengan restitusi itu. Lalu korban yang menjadi korban, misalnya anak ini nakal ya korbannya, itu juga mendapat ganti. Mendapat ganti artinya itu dipedulikan sebagai korban. Kemudian anak mendapat penguatan, mendorong disiplin positif, konsep diri kuat dibuat oleh anak sendiri. Nah, mari kita nanti akan mengolah 3 peraturan itu ya, yang akan menjadikan identitas sukses untuk anak-anak. Nah, ada lagi. Ditanya nih, ibu-ibu, pilih mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Nanti anak-anak juga kita terapkan kepada mereka. Ini bocah kuliah, tak hukum baik dan kapok, atau kita buat konsekuensi, atau kita buat restitusi. Sekarang akan ada ini dulu ya, karena sebentar lagi saya akan ada kuis bersama. Dihukum atau penghargaan. Nah, tadi kan ada ya dihukum penghargaan gitu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid, benar-benar ini sudah saya ganti, sudah nanti bisa tapi harus keluar dulu. Ya, kira-kira begitu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada anak-anak itu sebenarnya kita justru mereka itu dihukum, kita itu dihukum loh sebenarnya kalau kita itu menjanjikan penghargaan. Karena kalau suatu saat kita tidak bisa melakukan dan tidak mendapat hadiah atau penghargaan, itu akan menjadi kekecewaan yang besar untuk anak-anak atau untuk kita. Misalnya kita sudah dijanjikan hadiah, dan itu akan menjadi mindset mereka malah akan rusak, malah berubah, kok malah dikei hadiah, aku sih seogah melakukan itu. Nah, maka kadang reward itu tidak semudah yang kita bayangkan. Memang kita menghargai perjuangan mereka, cuma kalau kita ternyata terlalu sering memberi reward, kemudian pola pikir mereka akan bergeser. Aku melakukan ini karena mendapat penghargaan, mendapat hadiah. Nah, itu yang menjadi yang tujuannya positif justru akan menjadi negatif. Maka sebisa mungkin kita tidak terlalu tergantung pada pemberian penghargaan. Memang di saat-saat kita tertentu misalnya itu sangat effort banget nih, dia tuh sudah berusaha banget, seperti misalnya lomba ya. Lomba itu kan tentunya berbeda dengan yang biasa. Dia harus berlatih, harus meluangkan waktu, tenaga, pikiran. Itu berhak dia mendapat penghargaan. Jadi dia benar-benar berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya. Oke, kita beri penghargaan tidak apa-apa, tapi tidak selalu melulu penghargaan yang kita berikan. Mungkin pujian itu wajar kita lakukan ya, setiap hari kita lakukan bersama anak-anak. Dalam hal ini penghargaannya adalah berbentuk sesuatu hadiah, atau yang kalau karyawan yang misalnya naik jabatan seperti itu, diwasis percaya ternyata orang situ naik jabatan, nah itu akan mengganggu kualitas dari dirinya sendiri. Ini dihukum oleh penghargaan.
baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi sebenarnya tindakan belajar, jadi proses belajar itu adalah penghargaan yang dia terima, sebenarnya sudah mendapat penghargaan di situ. Tetapi mungkin karena tidak terlihat, jadi dia tidak merasakan hal itu. Ini lagi hasil pengamatan ya, kita lewatin saja yang tentang penghargaan itu. Motivasi dari dalam diri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa ia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Itu yang dimaksudkan tadi. Proses belajarnya sampai dia bisa membaca, lalu dia merasa gembira bahwa dia bisa membaca, itulah yang disebut penghargaan dari dirinya sendiri. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi seperti yang saya katakan, ini akan merubah konsepnya, merubah mindsetnya. Dia malah akan bergeser dari ketika dia puas, ini aku bisa membaca, ya aku bisa menulis misalnya, atau aku bisa menyusun. Dia senang ya dari dalam diri. Lalu kita memberi penghargaan misalnya, dikasih apa ya, mainan atau permen atau apa gitu. Itu sebenarnya secara tidak langsung, secara kita tidak sadar sebenarnya tujuan kita baik memberikan penghargaan, tetapi ternyata itu justru akan mengambil kegembiraan itu yang secara alami dia rasakan karena selalu mendapatkan sebuah barang, dan menjadi mindsetnya berubah. Oh ternyata aku kalau bisa mendapat hadiah, itu hati-hati ya untuk memberi hadiah. Boleh memberi penghargaan, itu pasti boleh, tetapi penghargaan yang paling tinggi adalah kebanggaan dari dirinya sendiri. Dia menjadi percaya diri, dia menjadi mengerti kemampuan dirinya. Tapi kalau kita sudah selalu sidik-sidik memberi penghargaan, mereka akan tergantung dengan penghargaan yang akan kita berikan. Tetapi masih seputar motivasi di dalam diri. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini keyakinan kelas kita akan masuk di sini. Nilai-nilai kebajikan sebagai keyakinan. Nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan memotivasi seseorang dari dalam. Tadi sudah saya sebutkan berulang-ulang ya. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi ini beberapa hal tentang nilai kebaikan, nilai kebajikan sebagai keyakinan. Tentunya dari dalam diri. Ya, ini dia contoh keyakinan kelas yang saya buat kemarin bersama anak-anak. Kita bisa melakukan keyakinan kelas di dalam sekolah kita masing-masing sesuai kebutuhan. Misalnya di sekolah saya banyak anak yang belum bisa menghargai orang lain ketika berbicara.
Kemudian ada yang belum bisa menyayangi temannya dengan selalu usir sama temannya. Temannya wis anak ya dijawel-jawel, ya pokoknya mengganggu gitu ya. Kemudian ada yang belum bisa menjaga kebersihan di kelas. Nah, saya ambil tiga hal ini untuk dibuat keyakinan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas terutama di kelompok TK, di anak-anak usia dini, jangan terlalu banyak, mereka akan bingung. Jadi kita ya tunjukkan yang poin-poin yang penting saja, yang ketika anak itu membutuhkan bimbingan. Mungkin kan tidak sama juga di kelas panjenengan sama di kelas saya, berbeda. Kemarin di sekolah yang sudah bisa menulis enak, sudah SD, SMP, SMA itu enak penerapannya. Anak-anaknya sudah bisa diajak bicara, sudah bisa diajak komunikasi dengan baik, dia bisa mengerti apa yang kita bicarakan. Terus mereka merespon. Nah, kalau anak didik, tidak semua anak usia dini tidak semudah itu. Jadi kemarin saya buat gambar, saya ngeprint gambar yang saling bertentangan. Misalnya ya, kelas yang bersih dan kelas yang kotor. Lalu anak-anak saya beri sticky note itu. Sticky note itu kemudian saya suruh menempelkan di mana tempat yang mereka sukai. Lalu mereka menempel pada tempat-tempat yang mereka sukai. Oh, ternyata semua anak suka tempat yang bersih. Maka dari situ saya sudah membuat kesepakatan kelas. Untuk itu kelas kita berarti kelas kita setiap anak-anak pulang sekolah atau setelah melakukan kegiatan, kelas kita harus bersih. Kemudian ada juga tentang menyayangi teman. Yang sering usil ada gambar anak yang sedang memukuli temannya, ada anak yang bermain bersama. Kalian suka yang mana ini? Saya suka yang ini dulu. Karena apa? Enak, senang. Ada yang sudah bisa menjawab, ada yang belum mengerti. Yang sering mengungkapnya dengan kata-kata belum bisa. Itulah anak usia dini ya. Kita maklum, maka kita buat dengan seperti ini. Silahkan ditempel di mana yang kamu suka. Lalu mereka menempel. Oh, ternyata semua setuju dengan menyayangi teman. Kita gunakan bahasa yang tidak usil pada teman, tidak. Kita menggunakan karena anak-anak secara psikologi itu masih belum menerima kata tidak. Jadi kita menggunakan kata positif, kalimat positif. Di sini ada tulisannya menyayangi teman, menjaga kebersihan kelas. Kemudian satu lagi menghargai orang yang sedang berbicara di depan. Kemudian ketika mereka mulai membuat pelanggaran terhadap hal itu, saya tidak banyak bicara, tinggal rutin dilihat ini kemarin yang ini siapa. Mereka langsung maju, langsung tata sendiri gitu loh. Misalnya ada yang kotor gitu ya, ini kelas kita harusnya seperti ini, siapa ini yang milih, kan masih ada blognya yang masih di sini. Siapa kemarin yang milih kebersihan kelas? Mereka tidak saya tapi langsung membersihkan kelas, menata kursi-kursinya. Kemudian yang menyayangi teman, ini memang ada beberapa anak yang masih sulit, tetapi ya kita harus bisa menerapkannya ya. Tetap masih ada aja yang nakal kacangin, itu masih ada ya, memang agak repot juga, tetapi tidak apa-apa, setidaknya yang sudah mengerti itu paham bahwa menyayangi teman itu lebih baik ya. Itu kita buat keyakinan kelas, mungkin nanti bisa ditiru untuk teman-teman yang lain. Nah, ini lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kemarin kan saya hanya menawarkan nih gambar mana yang kamu suka. Jadi tidak semata-mata dilarang membuat kegaduhan. Misalnya kalau peraturan kan cenderung seperti itu. Kalau di sini saya lebih abstrak
menggunakan gambar yang mereka pilih. Ya, berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif seperti tadi, kalimatnya positif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi tidak semua sama, mungkin di kelas di sekolah jenengan kasusnya apa nih yang banyak terjadi, itu yang diangkat ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan curah pendapat yang saya lakukan ya dengan stimulus tadi, mereka menempel mana yang dia pilih itu curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, setiap hari, hampir setiap hari saya ingatkan terus. Setelah hari kelas saya mengintai hari tanggal, terus membuat petugas hari ini, piket hari ini gitu. Lalu saya ingatkan kembali tentang keyakinan kelas. Tunjuk saja gambarnya, mereka akan tahu sendiri karena kita sudah pernah melakukan keyakinan kelas. Semoga dicoba di sekolah masing-masing jika diperlukan. Ya, ini sudah mengulang yang tadi. Nah, ini mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Nah, ini kalau yang muridnya sudah bisa menulis, bisa mengulangan. Tetapi kalau belum bisa ya seperti tadi, bisa menggunakan gambar. Ya, ini saya kira kalimat-kalimat menjadi positif. Nah, banyak. Banyak ya, dilewati saja karena ini akan kita punya waktu. Ini keyakinan kelas yang orang dewasa, yang kelas anak-anak sudah beda. Nah, pendapat seperti yang tadi sudah saya berikan tadi, anak-anak. Nah, ini untuk yang sudah dewasa bisa menulis-nulis. Gambar-gambar saya lewatin saja. Mempelajari tanggung jawab. Ya, salah satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab tentang hak seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Beratlah kemerdekaan itu, bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Ternyata merdeka itu tidak mudah, ternyata ya teman-teman. Harus bisa menegakkan diri sendiri dan mengatur kehidupan dengan tertib, itu yang disebut merdeka. Ini adalah pendalaman keyakinan kelas. Ini akan saya lewatin saja akan sudah. Ini tugas guru tugasnya apa, murid tugasnya apa, ada di sini. Nanti mungkin akan saya share ya, kalau misalnya memungkinkan nanti saya share di teman-teman yang lain. Sudah dibuat keyakinan kelas tetapi masih melakukan kesalahan, lalu bagaimana? Tak akan masuk pada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, kita akan masuk ke kasus. Benar, saya punya kertas
yang akan saya bagikan dalam 3 kelompok. Kita masih ada, semoga jam 12 bisa selesai. Mari kita bermain berkelompok sekarang. Ada 3 kelompok, nanti panjenengan akan memecahkan kasus ini. Ada 4 D. Atau saya ini tadi kok melakukan hal itu. Sebenarnya manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Dia harus mempertahankan nantinya. Yang kedua, membutuhkan cinta dan kasih sayang, membutuhkan perhatian termasuk. Yang ketiga itu penguasaan. Jadi dia bersifat yang penguasa. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Yuk, mari kita kupas bersama supaya cepat saja. Ini kebutuhan bertahan hidup bersifat fisiologis, itu yang berhubungan dengan kesehatan, rumah, makanan, dan reproduksi. Jika alasan Doni karena lapar, saya lapar kok Bu, meskipun caranya salah, tapi alasannya adalah lapar, maka kebutuhan dasar yang sedang Doni perjuangkan adalah bertahan hidup. Mungkin dia tidak punya bekal, tidak bermakan di rumah, tidak diberi sapu atau bagaimana dengan orang tuanya. Nah, jika alasan Doni karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia, oh ternyata dia hanya cari perhatian, sabar, maka kebutuhan dasar yang sedang Doni perjuangkan adalah kasih sayang dan rasa diterima. Dari hal itu ternyata ternyata anak ini membutuhkan perhatian. Di rumah kurang perhatian, bisa jadi seperti itu. Sebenarnya dia sudah punya bekal, tapi karena dia ingin diperhatikan saja, membuat keonaran. Kemudian penguasaan. Jika alasan Doni karena merasa hebat membuat temannya takut, maka kebutuhan dasar yang sedang Doni perjuangkan adalah penguasaan. Dia bersifat penguasa, ingin orang lain takut terhadap dia. Nah, itu alasan kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya. Dan ini jika alasan Doni karena ingin mencoba makanan teman yang beraneka ragam, maka kebutuhan dasar yang sedang Doni perjuangkan adalah kebebasan. Jadi mungkin dia di rumah tidak punya kebebasan memilih. Lalu si jiwa, sopo sing ngono. Ambilnya satu saja, tidak boleh memilih yang ini, minta jajan itu tidak boleh, ya mungkin karena kebutuhan akan ada kendala-kendala yang lain, bisa jadi ekonomi, bisa jadi ya macam-macam lah. Itulah beberapa kebutuhan dasar. Lalu jika alasan Doni karena iseng, berarti kebutuhan dasar yang sedang Doni perjuangkan adalah kesenangan. Jadi kita harus lihat dulu nih kasusnya apa yang sebenarnya membuat Doni berbuat seperti itu, membuat kita menemukan kasus di kelas, kita bisa berdasarkan kalau verbal berarti dengan kata-kata. Kemudian senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Ini maksudnya yang sebagai guru ya. Guru itu punya 5
menerima posisi kontrol. Coba nanti kasus di situ bagaimana? Kemudian guru senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Nada bicara tinggi, mata melonjak, tangan menunjuk-nunjuk, marah-marah seperti itu. Apakah ada yang kasusnya seperti itu? Nah, ini contoh kalimat, ciri-ciri contoh kalimat yang tipenya penghukum. Patuhi aturan saya atau awas, mengancam. Kemudian kamu selalu saja salah. Kemudian selalu pasti ada selalu pasti yang terakhir selesai. Itu kayak verbal ya secara mudah. Selalu saja terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Hasilnya marah, dendam, menyalahkan orang lain, mengulangi kesalahan, agresif, meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Dia benci dengan guru itu jadinya. Itu beberapa ciri-ciri kalimat dari guru yang mempunyai penghukum. Apakah ada di situ punya siapa? Betul nonton? Ya, lanjut. Sekarang yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Dia suaranya lembut seperti saya. Bersuara lebih lembut, sedih, nadanya memelas, membuat orang lain tidak nyaman karena merasa bersalah atau rendah diri. Kemudian menunjukkan kekecewaan. Jadi dia menunjukkan kekecewaan terhadap muridnya. Contoh kata-katanya, kalimatnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nadanya memang tidak ada marah, halus, tetapi kata-katanya membuat merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Hasilnya, murid merasa bersalah, berbohong, rendah diri, merasa gagal, meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, tidak meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi mereka akan merasa ya orang yang anak yang paling salah gitu ya, yang paling rendah diri, nanti bisa jadi membuat hasilnya akan menjadi seperti itu. Mungkin ada kasusnya? Ada ya. Coba misalnya dibacakan kata-kata yang ada di sini. Salah satu kata yang ada di kasus 3